Anak wae rasa apa? Rusak loh. Jangan terlalu maju, Pak. Jangan terlalu maju. Nanti dia lewat ke sini, Pak. Iya, nanti dia lewat ke sini. Gus Dur, Gus Ya, satu, Pak. Pertama-tama perkenalkan kami dan marilah kita bersama-sama memanjatkan sangat berbahagia sekali bagi kami semua dan kita semua sebagai bangsa. Maka acara temu budaya yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada pada malam hari ini dapat kita selenggarakan. Kita ingin juga kita pernah dialami kita semua. Tema dari temu budaya ini memang sengaja kita ambil dengan menyiapkan unsur-unsur inputnya, baik fisikal maupun metafisikal, berupa hardware ataupun software yang kasat motong dan bisa dikerto aji, maupun yang berupa brainware, aspek ekologi ataupun yang lain. Harapannya adalah agar tidak menimbulkan korban. Kalau apapun yang menjadi daftar menu Bathara Kala, berarti eksistensinya berpotensi mengabaikan unsur-unsur masukan dalam suatu proses. Untuk lebih memahaminya, marilah kita cermati kata-kata arti telah mengabaikan unsur-unsur perencanaan yang ditetapkan dalam prosedur tetap. Maka jika demikian, siapapun ingkang dipun tutup bangun tulak
aturi paringaken Kitibul Hadi Prayitno sasaipun kalih monggo bisa ngesakan ingkang monggo kalih kinantinan petuk Suh Saloko ingkang Yang Mulia Sultan ya mendengarkan saja, belum pernah diberikan kaset seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk dikasih. Para hadirin semuanya, ada pertanyaan mengganggu kita sebenarnya. Apa sih perlunya kok jauh-jauh saya dari Jakarta ke Jogja pada malam ini? Padahal MPR baru saja menyelesaikan sidang tahunannya. Jawabnya sebenarnya satu, dan ini ya walaupun katakanlah GG Mongso, jadi saya kemukakan di sini, saya itu minta Kansel Dalem Sultan Hamengkubuwono X untuk nantinya mengepalai sebuah badan sampai jadi Jogja. Badan ini terus terang saja adalah badan untuk, saya belum tahu namanya ini, yang terbuka itu kok Dewan Pertahanan Nasional, tapi urusannya kok wayang. Jadi sangkanya ini dewannya Pak Soekarno. Jadi apapun namanya nanti, dewan ini bertanggung jawab untuk membahas konsep-konsep budaya kita di dalam menghadapi proses modernisasi yang melanda negeri kita di masa ini. Dengan adanya proses modernisasi ini yang dalam bentuk lain dinamakan globalisasi, maka kita menghadapi gempuran-gempuran hebat dan bahkan di sementara tempat serangan terhadap warisan budaya yang kita miliki. Nah, bangsa kita itu besar, apakah itu di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, dan di Jaya atau Papua, dan di Nusa Tenggara. Besarnya karena kita mampu menghadapi gempuran-gempuran seperti itu di masa lampau. Ini sangat penting artinya. Saya menolak anggapan bahwa kita harus menentang budaya baru. Yang kita ingini adalah budaya baru yang datang haruslah bersenyawa, berdialog juga dengan budaya-budaya lokal yang kita sebut sebagai budaya asli. Nah, untuk memungkinkan agar supaya dialog budaya yang terjadi itu antara yang baru dan lama berjalan dengan baik, yang akan memperkaya khazanah budaya kita sendiri, maka diperlukan sebuah kerangka. Kerangka ini siapa yang buat? Ya, zaman Orde Baru, setelah pemerintah semua membuat. Akibatnya lalu ya masyarakat diam saja karena tidak merasa ikut memiliki. Nah,
kita sekarang harus beralih kepada sesuatu yang baru, yaitu bahwa masyarakat hendaknya ikut serta. Ya tentu itu berarti adanya sebuah lembaga, badan atau dewan yang khusus memikirkan rumusan-rumusan budaya guna memungkinkan adanya dialog antara yang lama dan yang baru. Saya rasa yang paling cepat memimpin lembaga seperti itu kan saudara. Yang memadukan dalam diri beliau antara birokrasi dan keprihatinan budaya. Jadi karenanya ya ini Gigi Mongso saya turut di sini agar supaya nanti kita membentuk badan seperti itu dengan dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nanti keanggotaan dan sebagainya kita pikirkan jauh. Mumpung Betoro-Polonya sudah lewat. Nah, Betoro-Polonya ya yang pidato di MPR kemarin. Tidak terdiri dari satu orang tapi bermacam-macam fraksi. Ya. Makanya saya sabar saja mendengarkan, karena saya mikir kalau ngomong ya kita harus sabar. Ya ini videonya ini. Sebagai bangsa yang timbul dari 3 hal. Pertama, sistem administrasi pemerintahan yang baik. Biasa orang jadi orang Ambon jadi jaksa di Aceh. Orang Jawa dari jenderal di Irian juga ada. Dan sultannya dari Nyai Jogarta dirasakan sebagai sultannya bangsa Indonesia. Itu semua yang namanya sistem administrasi pemerintahan yang tunggal, bukan yang seragam tapi tunggal. Dan ini juga terancam. Saya sesuai dengan daunnya Sultan tadi di Bukil. Terancam oleh apa? Terancam oleh kecenderungan otonomi untuk mementingkan kepentingan daerah sendiri saja. Dengan kata lain, isu putra daerah itu ini bisa terancam. Nah, karena itu kita harus kelola ini dengan baik menjadi katakanlah suatu proses yang nantinya akan memantapkan kehidupan kita, bukannya akan melemahkan kehidupan kita. Unsur kedua yang juga penting sekali adalah bahasa nasional yang kita miliki. Bahasa nasional Indonesia dari semua apa itu bagian dari tanah air kita menggunakan ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Bangsa-bangsa lain semua itu mendapatkan ini. Ada yang menemukan, ada yang tidak. Yang tidak menemukan seperti India yang bisa berkomunikasi melalui bahasa Inggris, bahasa bahwa nilai-nilai tradisional kita harus kita gandengkan dengan nilai-nilai baru yang nantinya menimbulkan apa yang dinamakan sebagai dialekta di dalam diri kita. Kalau kita pinjam istilahnya Hegel yang kemudian diindonesiakan oleh Tan Malaka, kita harus mengalami dialektika. Katakan Madiloh itu kita ambil dialektikanya saja, maka kita akan menjadi kaya. Demikianlah sekedar sambutan saya datang tapi menikmati wayang. Sampun kasta
Gusdur Presiden Republik Indonesia sumurken dipun paringaken dhateng Ki Timbul Adi Pariyetno monggo sami keplong-keplong Pak Timbul tetap wonten mriku Bapak Presiden matur nuwun malih monggo keplong-keplong kagem Bathara Kala matur nuwun Pak Timbul monggo mlampun gamalih ingkang pungkasan Bima Sena badhe kaparingaken kersa dalem lakon sesaji Raja Surya keplok-keplok kagem Sultan Laturi lenggah malih lan monggo kula dherekaken para lenggah silang ribuan jadikan kamu silang tondo sisaning bicara soro sinare kono jarum tuh itu suara kamu berbisik baru tondo yo berjoro tani pokoknya jenuh sing hati-hati ibu dari aku nyuwun pamit iya ya sing prayen no wonrot batu jan pamit yo sing hati-hati ger toro-toro Tapi dhewe ora ngerti karep kepiye sejatine kowe iki sapa jaringan luar suketaku kok malah nggo gaman aku berbuluku kejono begini belak-belakan sejatine Bathara Kala